warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Fitriani dari kelas IPA D akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Supervisi Pendidikan Meningkatkan Motivasi Mengajar Guru. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu super dan vision yang berarti melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan dalam bidang pendidikan sendiri, supervisi itu diartikan sebagai segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang ditujukan kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama, membangun dan mengembangkan keprofesionalan guru, memahami problem yang ada dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan atau teknik tertentu. Tujuan selanjutnya yaitu supervisi pendidikan dilaksanakan itu untuk memantau kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, supervisi pendidikan juga bertujuan untuk mendorong guru-guru dapat mengembangkan dirinya dalam memiliki sifat rasa empati yang dalam. Seseorang yang melakukan supervisi pendidikan itu dapat dikatakan supervisor. Nah, seseorang supervisor ini biasanya memiliki jabatan di atas atau lebih dari orang yang disupervisinya. Di sini pengawas sekolah itu berperan sebagai supervisor karena memiliki peranan yang sangat penting bagi upaya pengembangan dan pembangunan kompetensi guru melalui supervisi pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Ada 7 ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama ada di bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada bidang kepegawaian, di bidang sarana dan prasarana, ada pada bidang keuangan. Nah, biasanya di bidang keuangan ini menjadi ruang lingkup atau bidang yang paling penting karena setiap pendidikan itu membutuhkan biaya. Jadi semua program yang ada di suatu lembaga itu harus didukung dengan dana yang memadai. Yang keenam ada bidang humas dan yang terakhir ada bidang ketatausahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Di sini ada banyak prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi pendidikan itu harus dapat menciptakan suatu hubungan harmonis, terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Prinsip selanjutnya yaitu supervisi pendidikan harus dilakukan dengan berkesinambungan. Prinsip ketiga, supervisi pendidikan harus demokratis, tidak boleh dominan hanya pada pelaksanaan akademiknya saja, tetapi juga harus menekankan pada aktif dan kooperatif. Selanjutnya, prinsip selanjutnya yaitu program supervisi pendidikan harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Prinsip selanjutnya yaitu supervisi pendidikan itu harus bersifat konstruktif. Prinsip keenam yaitu supervisi pendidikan harus kooperatif, yaitu meliputi aspek-aspek keseluruhan pengembangan akademik. Dan prinsip yang terakhir yaitu dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan suatu program, supervisi pendidikan ini harus bersifat objektif. Supervisi pendidikan itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada jenis akademik, yang kedua ada administrasi, dan yang ketiga yaitu supervisi pendidikan lembaga. Ya, supervisi pendidikan akademik ini lebih fokus pada pengamatan supervisor pada permasalahan akademik. Jenis supervisi pendidikan administrasi ini memfokuskan pada pengamatan supervisor terhadap aspek administrasi. Dan jenis supervisi pendidikan lembaga ini lebih fokus kepada mengawasi aspek-aspek yang berada di seluruh sekolah. Selanjutnya yaitu peranan supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi pendidikan sebagai koordinator, yaitu supervisi ini dapat melakukan koordinasi program pembelajaran, tujuan-tujuan anggota pegawai staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Hasil proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu supervisi pendidikan sebagai evaluator. Di sini supervisor itu dapat memberikan bantuan kepada para guru dalam menilai hasil proses pembelajaran. Supervisi pendidikan juga dapat berperan sebagai konsultan. Di sini supervisor itu dapat memberikan pertolongan dengan bersama mengkonsultasikan problem yang dialami guru baik secara individu maupun secara kelompok.
Dan yang terakhir yaitu peranan supervisor sebagai pemimpin kelompok. Supervisor dapat memimpin sejumlah pegawai staf guru saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara kebersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari paper saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf.